Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika pada chapter 13, pertemuan ke-13. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada fenomena kuantum. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah pada fenomena kuantum. Kita ambil soal yang pertama pada pertemuan kali ini. Panjang gelombang terhambur pada peristiwa efek Compton dipengaruhi oleh yang A. Jumlah partikel, intensitas foton, kecepatan elektron, massa foton, kemudian sudut hamburannya. Jadi kita lihat pada peristiwa Compton itu dihamburkan dengan sudut yang namanya sudut hamburan di sini ya. Maka dengan demikian ya, kita ambil persoalannya di sini, lambda aksen dikurangi lambda sama dengan dibagi dengan MC dikalikan 1 dikurangi cos theta. Maka dengan demikian ini adalah pergeseran Comptonnya, maka dengan demikian sama dengan H dibagi MC dikalikan 1 dikurangi dengan cos theta. Maka delta lambda ya berbanding terbalik dengan M-nya. Kemudian delta lambda sebanding dengan cos theta-nya ya. Maka dengan demikian ini yang diketahui ya. Maka kita bisa mengambil bahwa ya M ini bukan massa foton tetapi massa elektron. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang E. Ini massa elektron, bukan massa foton ya. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2. Pada peristiwa produksi pasangan sebuah foton akan lenyap dan berubah menjadi elektron proton, kemudian elektron positron, kemudian proton neutron, kemudian positron dan elektron, kemudian positron dengan proton. Maka dari persoalan ini ya, proses produksi pasangan akan terbentuk dari dua materi yang identik namun saling anti ya. Saling anti berarti apa? Positif dengan negatif kan itu. Ya, contoh di sini ya. Ya betul ini saling anti tapi yang dihasilkan berbeda. Elektron bermuatan positif ini adalah proton bermuatan positif. Ini elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Elektron dengan positron. Maka dengan demikian ya, positron ini sebenarnya adalah elektron positif. Maka jawaban yang harus dilakukan ini adalah elektron positif, ini adalah elektron negatif. Yang saling anti ya, positron dan elektron ya, adalah partikel yang identik dan memiliki muatan yang berbeda. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan, positron dan elektron. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Jika besar sudut hamburan foton ya, pada percobaan efek Compton 60 derajat ya, tentukan bentuk persamaan panjang gelombang setelah terhambur. Jadi yang diketahui cuma sudutnya 60 derajat, berapakah lambda aksennya ya setelah terhambur. Maka dari sini yang kita rubah hanya sudutnya saja. Maka lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H dibagi MC perkalian 1 dikurangi cos theta. Cos theta cos 60 adalah setengah ya. Maka cos 60 adalah setengah menjadi ya 1 dikurangi setengah. Maka hasilnya juga tetap setengah.
Maka ya setengah dikalikan dengan H dibagi dengan MC ya, sama dengan lambda aksen dikurangi dengan lambda, maka hasilnya adalah lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H dibagi 2 MC. Maka lambda aksen sama dengan lambda ditambah H dibagi dengan 2 MC. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 4, persamaannya demikian ya. Hanya disuruh mengambil persamaan lambda aksen seperti apa persamaannya ya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Pada percobaan efek Compton sinar X dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 19 ditembakkan pada elektron diam. Pada saat menumbuk terjadi sudut 60 derajat. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang melekat dalam soal sebagai tetapan ya. Hitunglah frekuensi sinar X yang terhambur. Kita lihat pada yang diketahui dalam soal, sudutnya 60 derajat, kemudian F-nya 3 kali 10 pangkat 19, berapakah F aksennya? Ya, ini ketentuan yang terjadi ya sebagai tetapan-tetapan yang sudah ada ya pada fenomena kuantum. Nah, maka dengan demikian ya, ini lambda aksen dikurangi lambda sebagai proses dari gejala Compton, maka ini adalah ya. Maka dengan demikian ya, kalau lambda aksen adalah C dibagi ya, C dibagi dengan F. Karena ini seper F yang diinginkan, maka menjadi ya 1 ya. 1 per F aksen dikurangi 1 dibagi F itu sama dengan H menjadi dibagi MC kuadrat. Ya. Maka dengan demikian gitu caranya. Yang tadinya cuma MC ini menjadi MC kuadrat. Cosnya ya, cos 60 adalah setengah, maka ya ini menjadi 2 MC kuadrat. Ini ditambahkan, dipindahkan ke ruas kanan menjadi seper F ditambah H dibagi 2 MC kuadrat. Kita masukkan angkanya ya. 1 per 3 kali 10 pangkat 19 ini 6,62 ya, karena diminta 6,62 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi 2 kali 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 ya, dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Nah, ini dihitung dulu bagian belakang. Hasilnya ini 0,04 kali 10 pangkat negatif 19. Ini menjadi 0,33 kali 10 pangkat negatif 19. Maka kalau dijumlahkan ya, sudah dijumlahkan kemudian dibalik, frekuensi terhambur adalah 2,7 kali 10 pangkat 19 ya. Jadi ini dijumlahkan dulu baru dibalik ya. Dibalik faktornya ya. Maka ketemunya adalah 2,7 kali 10 pangkat 19 dalam satuan S. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 4. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Nah, jika foton sinar X bertumbukan dengan elektron bebas yang mula-mula diam, ya, setelah bertumbukan elektron akan bergerak dengan kelajuan dan arah tertentu, foton terhambur dengan sudut tertentu. Selisih panjang gelombang maksimum. Nah, selisih panjang gelombang maksimum adalah ini persamaannya. Kita disuruh menyelesaikan persamaan dari peristiwa gejala Compton. Maka syarat yang harus ditentukan supaya panjang gelombangnya maksimum ya dari persamaan ini ya adalah selisih panjang gelombang maksimum terjadi pada waktu cos theta adalah hasilnya negatif 1. Jadi cos theta itu hasilnya negatif 1. Itu syarat supaya terjadi panjang gelombangnya maksimum. Ini berarti negatif 1 ya. Negatif 1 ya. 1 dikurangi negatif 1 maka menjadi 2 ya.
Maka delta lambda sama dengan H dibagi MC ya, dikalikan 1 dikurangi cos theta. Ya. Hasilnya ya, ini negatif 1, negatif 1, negatif 1 menjadi 1, maka delta lambda itu sama dengan 2H per MC. Itu yang diinginkan pada soal yang kita inginkan ini. Maka jawabannya adalah B. Jadi pada waktu maksimum cos theta-nya itu sama dengan negatif 1. Ya. Ini yang diinginkan pada persoalan ini. Jadi menjadi 2 kalinya dari H dibagi dengan MC. Ini yang disebut sebagai pergeseran Compton ya, atau selisih panjang gelombangnya. Itu pada soal nomor 5. Kita lihat pada soal nomor 6. Efek Compton menunjukkan bahwa 1. Elektron dapat menembus inti atom. Tenaga foton seluruhnya diberikan ke partikel. Foton musnah setelah terhambur setelah membentur materi. Sinar X dapat berinteraksi dengan elektron. Mana pernyataan yang betul dari keempat ini kita teliti bersama-sama ya. Kita ambil. Pada peristiwa Compton ditunjukkan bahwa ketika menumbuk elektron ya, terjadi elektron terpental dan foton juga terpental ya. Berarti fotonnya sebagai gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan elektron. Artinya antara foton berinteraksi dengan cara menumbuk ya, dengan cara tumbukan. Maka ya, delta lambda sama dengan H dibagi dengan MC. Dikalikan 1 dikurangi cos theta. Maka delta lambda sebanding dengan 1/m pada elektronnya. Kemudian ya, maka delta lambda pada foton ya juga sebanding dengan massa elektron. Sehingga jawaban yang memenuhi syarat hanya D ya, 4 saja ya. Sinar X dapat berinteraksi dengan elektron. Karena di sini ini persoalannya ya. Jadi dengan demikian ini sebanding dengan 1/m ya. Maka dengan demikian itulah yang dikatakan menunjukkan bahwa sinar X dapat berinteraksi dengan elektron. Ini pada soal nomor 6 dan keseluruhan soal dari 1 sampai 6 sudah kita banyak menemukan kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita bicarakan bersama-sama. Ya. Itulah yang dapat diinginkan pada pertemuan kali ini. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.